Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Florencia Jane. Panggilnya Flo nih ya? Yes, Flo aja, Cing. Flo. Gue tuh sampai Google Florencia itu artinya apa? Ternyata Florencia itu artinya nama perempuan yang orangnya tuh cekatan, penuh rencana, penuh perhitungan. Emang benar? Lo kayak gitu? Baru tahu arti namanya itu, Cing. Iya. Nggak tahu artinya Florencia, nggak pernah cari tahu. Iya, nggak pernah cari tahu sih, Cing. Iya, Florencia Jane. Iya. Usia berapa sekarang? Maaf. 31, Cing. 31, tapi omsetnya udah 4 miliar. Anjir, gue umur 31 masih nyari jajan. Masih ngobak di Epak. 4 miliar itu ngapain sih? Bisa punya omset usaha 4 miliar itu ngapain? Jadi aku sebenarnya nggak pernah kepikiran sih, Cing, bakal jadi pengusaha ya. Sama sekali nggak pernah terbersit sedikit pun. Karena aku juga bukan lahir dari keluarga pengusaha. Papaku guru SMA, mamaku ibu rumah tangga. Jadi waktu lagi kuliah itu, kuliah pun kita dibiayain orang sih. Aku sama adik aku itu. Dibiayain siapa? Dibiayain tante kami. Oh. Ya, tadinya sempet nggak bakal kuliah gitu loh, tapi ternyata Tuhan buka jalan, kita bisa kuliah. Nah, pas lagi kuliah makin semester makin atas nih, kita mikir apa yang bisa kita lakuin ya buat bantuin orang tua ya. Setelah kita berikhtiar kayak gitu, secara ajaib ya, Cing ya, nggak lama setelah itu aku menang lempar buket bunga di acara pernikahan, Cing. Ternyata hadiahnya adalah handphone BlackBerry yang zaman tuh ngehits banget. Oh, bukan ini, bukan hadiahnya nikah? Jodoh gitu ya? Malah nggak kepikiran jodoh sih. Oh, ada ya gitu ya, hadiahnya malah BlackBerry ya? Iya, jadi pas habis menang buket bunga, hadiahnya handphone BlackBerry yang waktu itu hits banget, yang bahkan nggak pernah kepikiran bakal punya handphone itu, Cing, sebelumnya. Nah, dari handphone itu, aku langsung sama adik aku berpikir, nggak mungkin Tuhan kasih handphone ini tanpa tujuan apa-apa, karena kan kita baru aja berdoa pengen bantuin orang tua gitu kan, Cing ya. Nggak lama setelah itu adik aku dikasih handphone bekas dari paman kami. BlackBerry juga? BlackBerry juga. Nah, dua handphone itu nggak kita jual kita buat jajan, nggak. Tapi dua handphone itu kita jadikan platform untuk kita berjualan online, yang pada saat itu tuh nggak benar-benar sama sekali nggak seperti hit seperti sekarang, Cing. Nah, itu asal muasalnya tuh sebenarnya. Itu tahun berapa itu? Itu kira-kira tahun 2012. Tahun 2012. Ya. Oh iya, lagi hits-hitsnya BlackBerry ya. BlackBerry, Cing, benar. Iya, kalau nggak punya BlackBerry kayaknya nggak gaul gitu ya. Iya, dulu bahkan kita nggak kepikiran pengen gaul sih. Dulu cuma kepikiran handphone itu kita jadiin buat jualan akhirnya, Cing. Kan ada banyak BlackBerry group kan waktu itu kan. Jadi kita tuh jualan nonaku ini yang dengan omsetnya seperti itu sekarang, itu dengan tanpa modal, Cing. Karena kita berpikir kalau kita minta modal lagi ke orang tua, bukannya bantu, kita malah repotin. Terus barangnya dari mana? Nah, itu dia pertanyaan bagus, Cing. Nyolong. Kok jualnya bisa tanpa modal? Jadi kita awalnya jual gambar dulu, Cing. Kita cari-cari tuh dulu dari Google, supplier online. Ketemu nih, ternyata di Google itu ada gitu loh, Cing. Kita save-savein fotonya, kita bikin grup BlackBerry, kita uploadin gambar-gambar itu dengan harga yang sudah kita naikin margin yang kita mau, Cing. Ya, terus gitu kita juga nggak malu sih, semua teman-teman kita add-in. Terus kalau ketemu teman cowok nih, boleh minta kontak cewek di BlackBerry lo nggak? Nah, kan dulu kan zaman kayak gitu ya, Cing. Iya, minta pin ya. Iya, banyak yang decline, banyak yang, siapa sih? Kami online shop, nggak kayak gitu. Dari jual gambar itu kita nggak bayar supplier dulu, kita nggak nyetok barang, Cing. Begitu ada customer yang bayar ke kita, baru kita bayar ke supplier, kan ada selisih keuntungan. Selisih keuntungan juga kita nggak pakai hura-hura, makanya kita jarang banget waktu lagi kuliah tuh pergi sama teman-teman, itu tuh jarang, Cing. Jadi keuntungannya kita puterin lagi ke dalam bisnis ini, sampai akhirnya bisa produksi sendiri dan jadi Nonaku signature ini, Cing. Jadi kalau ketemu orang baru mintanya pin BB-nya untuk diajak gabung ke grup. Iya, dulu kalau gue dulu malah minta pin ATM biar ketahuan lebih gampang ngambil duitnya gitu. Lebih langsung ya malah. Lebih langsung. Tapi dia beberapa saat terakhir dah gue sering lihat nama lo tuh, karena gue kan cukup update ya di Twitter, di apa segala macam tuh ada nama lo dalam rangka apa? Nah, jadi bisa seliweran di sosial media, di media online gitu. Iya, jadi dalam rangka itu sih, Cing. Wirausaha Muda Mandiri tahun 2021 udah buka lagi.
Nah, jadi kemarin acara press conference-nya, Cing. Ya, itu adalah ajang. Lu ikut lagi? Enggak. Kali ini tahun ini jadi juri, Cing. Berkesempatan jadi juri. Ya, jadi juri ya. Ngejuriin sesuatu yang pernah lo ikut. Yes. Itu dia. Jadi ikut waktu 5 tahun yang lalu. Terus udah gitu tahun ini jadi berkesempatan, puji Tuhan, jadi juri itu, Cing. Oh ya, jadi mau nggak mau flashback lagi dong sama kejadian di 2000. Benar. 2000 berapa dong ikutnya? 2000, sebenarnya sih aku ikutnya 2017, Cing. Tapi untuk lomba yang dilombakan tahun 2016. Oh, mungkin akhir ya, di akhir 2016. Lombanya di 2017. Lombanya di 2017. Iya. Kalau dihitung dari mulai usaha 2012 dapat BlackBerry itu lama juga ikut. Baru ikut itu si Wira usaha muda mandiri. Sebelumnya gimana perjalanan usahanya? Perjalanan usahanya, jadi kan tadinya dimulai dari 2 handphone ya, Cing, yang dikasih gratis kan. Iya. Berkembang jadi 5 handphone, Cing, BlackBerry. Sementara lo jualan handphone akhirnya? Kontaknya penuh soalnya. Akhirnya berkembang, akhirnya tadinya jualan baju, akhirnya jadi 5 handphone, akhirnya lebih baik jualan handphone dah. Jadi gara-gara 2 handphone itu tuh udah penuh banget sampai handphonenya panas. Dulu bahkan kita ekstrimnya pernah masukin kulkas, Cing. Iya. Dan yang pernah ekstrimnya lagi di saat kontaknya udah banyak tuh, harta kita dulu kontak kan banyak banget ya buat jualan ya. Lagi kayak gitu, lagi banyak-banyaknya, terus dicuri orang waktu itu handphonenya. Ngenesnya tuh bukan handphonenya hilang loh, tapi kontak di dalamnya customer kita gitu loh, Cing. Kan bisa, dulu belum bisa di save kali ya, save dulu, di email gitu. Gak bisa, Cing. Gak bisa ya. Dulu tuh belum kayak gitu, masih satu-satu banget. Lagian yang butuhnya pinnya ya, pin BBM-nya ya. Iya benar. Iya. Terus gimana tuh? Terus abis itu ya kita selalu percaya gini sih. Dulu aku ingat banget tuh waktu banyak kejadian buruk ya, handphone dicuri, terus barang kan waktu dulu masih ngambil sama orang ya. Barang yang dengan uang terbatas tiba-tiba dicuri lagi sama orang, Cing. Barangnya, jadi barang yang buat barang dagangan kita lah istilahnya gitu. Dulu yang aku lakukan sama adikku, aku ingat banget nih kejadian nih, karena ini titik balik di mana benar-benar Tuhan langsung angkat usaha kita sih. Di saat lagi dapat kabar nih ya teleponnya, mohon maaf barangnya dicuri gitu kan ya. Ya ampun, di saat kayak gitu yang kita lakukan adalah kita gandengin tangan. Aku ingat banget tuh sama adikku, karena aku jalanin sama adik aku. Kita bilang kayak gini, kita berdoa, kita bilang, Tuhan terima kasih kalau barang kita boleh dicuri. Aku ingat banget aku ngomong kayak gitu. Kok bilang terima kasih malah? Jadi aku merasa di saat kalau misalkan lagi dalam musibah, tapi aku bisa bersyukur atas itu, aku percaya Tuhan pasti terharu gitu loh. Padahal kan sebenarnya harusnya marah ya, Cik ya? Iya. Tapi aku makanya setiap kali selalu terharu sih nyeritain ini. Di saat bisa bersyukur, walaupun di saat sebenarnya harusnya aku marah ya, setelah itu Tuhan memberkati usahanya dengan signifikan, Cing, langsung kan, bisa produksi sendiri dan sebagainya sih. Maksudnya pada saat kejadian itu kan susah gitu, punya bisa memanage hati kita untuk bersyukur pada saat kita dapat musibah itu kan susah. Itu gimana, Flo? Itu juga ngomongnya sambil nangis, Cing, doanya, Cing. Berlinang-linang, apalagi kan dulu kan uangnya terbatas banget kan, sambil berdua nangis. Tuhan terima kasih Tuhan kalau barang kita boleh diambil orang, Tuhan terima kasih barang kita boleh dicuri, handphone kita boleh hilang semuanya. Tapi kalau bisa ganti dong gitu nggak? Dulu kita nggak ngomong gitu loh, bener-bener aja kita nggak ngomong gitu loh, Cik. Kita cuma bilang Tuhan terima kasih kalau itu udah boleh diambil orang. Dan terakhir kita tutup dengan kata-kata iman kita ya, kita percaya kejadian ini justru akan bikin kita semakin meningkat. Dan lewat kejadian itu ternyata aku percaya itu kayak ujian sih, Cing. Ternyata, Cing, di dalam hidup aku percaya nggak ada kebetulan ya. Dan setelah itu langsung Tuhan buka jalan, pokoknya ada dari pihak Singapura ngontak, makanya aku sampai orang tua kita bilang, ini penipuan kan nih, masa ngontaknya via BlackBerry, mau minta barang dikirim ke Singapura kan. Iya, diminta kayak gitu, tapi ternyata itu benar, Ceng. Jadi kita juga dari online shop itu, kita juga ngirim ke Singapura dan sebagainya, dan ternyata produk kita juga diminati banyak orang di sana dan sebagainya, Ceng. Orang Singapura bisa tahu dari mana? Ada? Itu dia, Ceng. Katanya mereka menemukan kita dari Google katanya. Itu amazing sih, menurut aku sih. Atau jangan-jangan pihak Singapura yang nyuri handphone. Plot twist ya sebenarnya. Tadi mau berniat jahat, ternyata dia jualan. Iya. Tapi memang rezeki itu kita rahasia Tuhan ya. Nggak tahu mau datang dari mana gitu. Nggak tahu gimana caranya rezeki itu datang. Kalau yang kasusnya Flo ya mungkin lo gue uji dulu nih dengan musibah. Bisa nggak nerimanya dengan kalau bisa. Itu kontan, nggak berapa lama dari barang hilang. Dia bertahap, Cing. Bertahap tapi terus nge-growth. Punya online, terus kita dari yang online shop yang benar-benar dipandang sebelah mata gitu kan ya. Tiba-tiba kita bisa punya butik, bisa punya cabang, terus dan segala macam, semuanya itu bertahap, tapi terus naik gitu loh, Cing. Gue bisa bayangin sih, maksudnya sekarang orang punya online shop itu sebuah kebanggaan ya.
ini gue punya online shop gitu. Tapi di masa-masa itu, wah itu parah sih. cibiran banyak berarti ya. Jadi tuh dulu aku kan cum laude ya dulu Iya. ya. Adikku juga lulusnya juga cum laude kan. Terus aku juga sempat kerja di satu Big Four. Aku sebut namanya boleh? Boleh. Oh, bebas ya di sini. Bebas di sini boleh ya. Ernst & Young. Ntar kita tit gitu kok. Iya, oke. Jadi dari ini jurusan? Aku accounting, Cing. Accounting. Accounting. Pokoknya dari yang lulusan cum laude terus dulu di Big Four baru dapat surat naik gaji lagi, Cing, udah kayak Iya, gitu kan. iya. Terus memutuskan keluar untuk online shop yang waktu dulu tuh bener-bener sedikit dan gak ada masa depannya. Aku sampai kayak di film cek toko sebelah sih, Cing. Manajerku dulu di EY waktu dulu bilang kayak gini, oke, Flo, kayak gue rasa lu gak berpikir jernih saat ini. Gue kasih lu libur 1 bulan buat lu bener-bener ngeliatin apakah memang ini jalan lu atau bukan. Tapi justru di 1 bulan itu aku ngerasa, wah ini bener-bener panggilan hidup aku nih. Tambah yakin malah. Makin yakin, Cing. Apalagi orang tua juga support banget ya. Sama adik juga support banget gitu loh. Tapi kan sayang. Iya sih, dulu aku cuma minta tanda gini ya, kalau memang ini jalannya Tuhan, kan orang tua kan konservatif ya sebenarnya ya, Cing, ya. Apalagi kan nggak ada keturunan pengusaha. Aku pengen orang tua aku tuh dukung. Salah satu tanda yang aku minta tuh kayak gitu waktu itu, Cing. Orang tua dukung, dan ternyata memang orang tua dukung sekali, Cing. Jadi wah ini kayaknya udah sejahtera nih, jalannya kayak memang di sini nih. Terus semakin mau keluar, semakin meningkat terus omsetnya. Jadi aku memang nggak keluarin dengan langsung keluar gitu ya, enggak. Tapi memang diukur juga secara pendapatan juga sih, Cing. Tapi posisinya saat itu lebih banyak kerja di EY atau jualan? Kalau lagi di EY aku banyakan di EY. Jadi malamnya, weekend aku gunakan untuk berjualan online sih. Jadi memang hampir nggak ada waktu untuk santai-santai, main-main, pacaran dan sebagainya, Cing. Jadi masa muda habis menyenangkan nggak sih? Nah, kalau aku lihat sekarang ya, aku ngerasa ini menyenangkan karena aku ngerasa di saat orang-orang baru mulai ngebangun semuanya pada saat mereka udah lulus, tapi aku sebenarnya udah bikin fondasi, jadi aku tinggal meneruskan itu sih, Cing. Memang capek di awal, tapi ketika aku look back, aku nggak ada regret sama sekali sih, Cing. Enggak ngerasa kehilangan masa muda gitu? Enggak. Justru di saat waktu yang aku korbankan di dulu, sekarang di saat misalkan teman-teman aku lihat mereka belum memiliki kebebasan waktu, aku lebih ada kebebasan waktu itu gitu. Saat ini? Yes. Kayak menurut aku itu adalah waktu yang diinvestasikan, bukan dikorbankan sih, Cing. Oke, itu keren juga ini. Kita buat anak-anak muda ya, yang ngerasa kayaknya harus mengikuti pergaulan, karena kalau nggak ikutin kayaknya ketinggalan zaman. Lo invest aja waktu lo yang harusnya hura-hura untuk jadi usaha gitu. Nanti di satu titik, waktu itu yang lo akan bisa ngatur waktu ya. Lo mau ngapain aja sekarang, aman ya? Yes, betul, Cing. Iya. Masuk ke 4 miliarnya itu tahun keberapa? Itu perjalanan kira-kira di sekitar 4 tahun deh, Cing. 4 tahun. 4 tahun dari? Dari mulai. Ih, cepet ya. Cepet ya. Maksud saya bisa dapat 4 miliar dalam waktu 4 tahun dari 0 rupiah. Iya. Dari hasil hadiah lempar buket kawinan. Jadi pesan moralnya, rajin-rajinlah datang ke kawinan. Jangan ngincer jodohnya tapi hadiahnya gitu. Hadiahnya, iya. Sekarang banyak kawinan yang menyediakan door prize masalahnya, gitu. Jangan pulang ya pastikan ya. Iya, pastikan jangan pulang. Siapa tahu ada handphone BlackBerry di sana ya. Sekarang udah nggak musim ya. Mendirikan Nunaku itu sama Ade dari awal udah bentuk badan usaha atau masih ya sekedar nama aja? Awalnya kita adalah 2 anak-anak yang tidak mengerti sama sekali, Cing. Orang tua juga kurang paham, jadi benar-benar learning by doing. Jadi awalnya nggak badan usaha, cuma online shop biasa aja, online shop rumahan, Cing. Kantor kita pun juga di rumah, dan mungkin sekilas juga cerita, abis pertama kali online nih, abis keluar dari kantor, abis lulusan dari kuliah, banyak sih yang nelfon, karena kan kontroversial banget kan waktu itu ya, nggak apa ya. Nawarin, Flo, lu kan sekarang lagi nggak ada kerjaan nih, gue bagi murid les, mau nggak? Untuk ngajar les? Iya, karena kan lu kan nggak kerja kan? Les anak-anak SMA, anak SMP gitu. Aku bilang, aku bukannya nggak kerja, aku kerja kok tapi di rumah. Kalau sekarang kan udah biasa ya, Cing. Zaman dulu tuh hal itu belum jadi sesuatu yang familiar gitu loh, Cing. Terus seiring dengan berjalan waktu, lama-lama kayak Tuhan pertemukan orang, Flo, lu daftarin deh usaha lu. Jadi kayak mulai ada yang ngajarin gitu loh, Cing. Oh gimana caranya? Coba deh lu kontak dia deh. Jadi kayak seiring berjalannya waktu tuh, kalau aku ngerasa ya, asalkan ikhtiar kita baik di awal, jalannya tuh pasti dilancarin aja. Setuju banget itu. Iya. Gue selalu juga berpandangan hoki itu harus kita cari. Hoki itu adalah irisan dari kesempatan sama kemampuan yang kita punya. Saat kita bergerak, kasih tahu orang-orang bahwa kita mampu, kesempatan itu datang. Nah itulah hoki kita gitu. Dan lu
cepat nemu hokinya berarti. Amin, Cing. Amin. Iya. 4 miliar dalam waktu 4 tahun dari nol itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Nggak nyangka sih, Cing. Bokap nyokap gimana tuh melihat ini? Terharu banget sih mereka sih. Yang senangnya tuh di saat bisa neraktir orang tua, aduh, jadi melau lagi ya. Nggak apa-apa, nangis aja. Ntar gue syukurin. Di saat bisa maksudnya benar-benar pas lagi, aku ingat banget momen dimana pas neraktir orang tua, terus mereka kan billingnya kita yang bayar ya. Iya. Sekarang papi mami bisa makan apa aja yang papi mami mau. Terus papi mami bilang, terima kasih ya. Kata-kata cuma terima kasih aja itu tuh. Karena memang kita kan tujuannya kita kerja, kita capek-capek kayak gini memang untuk mereka gitu loh. Jadi itu priceless banget sih, Cing. Dulu kan kita kan kalau makan keluar harus tunggu orang traktir atau apa, tapi sekarang kita bilang papi mami mau makan apa aja terserah, kita bilang kayak gitu. Dan mereka dibilang terima kasih tapi nggak ada alasan aja, itu udah ngebikin aku kayak wah, semua yang gue lakuin nih nggak sia-sia gitu loh, gitu sih, Cing. Karena memang tujuannya untuk mereka gitu. Ya. Walaupun sebenarnya itu nggak ada ya dari pengorbanan mereka selama hidup, kejadian itu ya belum bisa membayar semua, tapi itu awal ya. Yang ngerasa kita sebagai anak punya guna buat orang tua gitu ya. Itu berdua sama adik melakukan itu. Iya, berdua sama adik. Terus bisa ngajakin mereka mau pergi kemana aja gitu, kita aja. Seneng sih, itu maksudnya sesuatu yang di masa muda bisa ngajak mereka yang masih kuat kan ya, masih muda juga. Menurut aku itu sesuatu yang priceless banget sih, Jeng. Jadi ya nggak apa-apa, aku memang jarang hangout sama teman-teman, tapi bisa bahagian mereka di saat mereka masih kuat gitu. Itu udah sesuatu yang menurut aku, wah, terima kasih Tuhan. Gitu. Iya. Banyak anak muda yang senang di luar, tapi begitu pulang ke rumah mereka merasa sendiri. Kalau gue lihat lo malah kebalikan ya. Di luar tuh struggle, berjuang, tapi begitu di rumah ada rasa nyaman dan pengen senengin orang tua. Iya. Mungkin karena memang kita dari keluarga dari kecil, kita tuh selalu sama-sama terus gitu loh, Ceng. Iya. Dulu kan sekolahnya jauh, jadi kalau gimana pun juga dari pagi berangkat sama-sama kan, mobilnya satu kan ya. Iya. Dari sekolah ke tempat kerja papa juga jauh, jadi berangkat satu mobil, papa pulang sore, ya kita semua tungguinnya tidur di mobil, Ceng. Tidur di mobil juga, misalkan kita juga masuk siang, kita juga ikutan berangkat dari pagi, sambil duduk ke kelas, kita tidur di mobil. Jadi di mobil tuh ada kayak teko air, ada makanan, pokoknya semuanya itu lengkap gitu loh, Ceng. Jadi karena kita sama-sama sering di situ, kita benar-benar jadi akrab banget gitu, Ceng. Oh, iya. Dan semuanya itu tanggungan bokap, papi ya? Iya, papi. Begitu sebagai anak kita udah bisa traktir, rasanya enak banget ya. Menyenangkan orang lain, apalagi orang tua itu punya dampak yang kita lebih bahagia kayaknya ya. Iya sih, Ceng. Ya bahkan mungkin lebih daripada menyenangkan diri sendiri ya. Iya, betul. Iya sih, Ceng. Setuju banget. Gue setuju banget bahwa bahagia yang sejati itu saat kita bisa membahagiakan orang lain. Ya. Atau orang lain bahagia karena kita. Ya itu benar banget sih, Ceng. Iya. Nah, sekarang papi mami masih ada? Masih, puji Tuhan masih ada, Ceng. Lo pasti ngebanggain nih sama teman-temannya nih, anak gue gitu. Ada keluar dari mulut gak papi mami bangga sama Flo dan adek? Ada, Ceng. Ih, enak bener itu. Bisa nerima pujian dari orang tua itu priceless kalau menurut gue. Iya bener sih, Ceng. Bener banget. Iya. Karena memang kan itu kan yang prestasi yang di atas semuanya ya, dibanding pujian dari orang-orang yang kita nggak kenal, followers atau siapapun gitu loh, Ceng. Orang tua itu adalah yang utama sih. Iya. Nah, awal bikin Nunaku sama adek sampai akhirnya udah ada bentuk badan usaha sekarang? Ya, udah PT di 2015 kita udah PT, Ceng. Di 2015 sudah? Ya, udah PT. Udah jadi, berarti udah ada karyawan juga sekarang? Sudah, Ceng. Ih, dari kita ada karyawan dari tahun 2015. Sebelumnya kita memberdayakan kayak orang tua kita gitu. Terus pernah lucu juga waktu mama bantu packing, gunting kekirim ke customer. Sampai customer juga waktu lu nge-BBM bilang gini, mohon maaf sih, ini gunting sebagai hadiah atau tolong dibalikin ya. Cashback. Tapi akhirnya dihadiahin sih, Ceng. Oh iya. Dapat cashback gunting lah. Iya. Awal kan semua kayak memberdayakan kayak orang tua. Dulu kan kita akhirnya juga punya pacar semua disuruh packing gitu, bantuin. Puji Tuhan mereka juga suportif. Dan akhirnya di 2015 kita memberanikan diri, kita meng-hire karyawan. Termasuk mendirikan perusahaan itu. Dulu karyawan dulu, Ceng, yang kita. Karyawan dulu. Dulu tim dulu. Habis itu kita baru bikin PT. Di tahun yang sama.
Itu ada kerugian nggak sih? Maksudnya secara pendapatan kalau kita bikin PT kan ada pajak segala macam ya. Iya. Itu ini nggak sih aman-aman aja nggak sih pendapatan jadi atau kurang banyak? Kalau selama ini sih aman-aman aja Cing ya. Yeah. Cuma kalau untuk pajak memang kan kita juga ada konsultan pajak. Yeah. Aku juga selalu bilang dari awal kita pengen jujur ya, kayak gitu ya. Benar, Jadi ya. pokoknya pengen berkah deh, bisnisnya nggak mau yang ada yang digimana-gimanain. Gitu. Terus kalau secara pendapatan ya selama ini sih ya terus Tuhan pimpin sih Cing. Jadi lancar sih. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, waktu si Nunaku tuh ininya barangnya dari mana sih? Pertama kali banget nih. Barangnya? Kita dari Google Cing. Iya maksudnya akhirnya nemu orang buat beli kan nggak bikin sendiri kan? Awalnya enggak. Ini kan jualan pakaian ya? Iya, jualan pakaian. Jualan pakaian nih modelnya kayak gini nih ada. Lo BB ke gue, lo mau nggak nih Del? Ada baju kayak begini. Oke, Flo gue pesen. Apa tuh kelanjutannya? Kalau gue bilang gue pesen yang ini, lo beli ke supplier. Ke supplier. Supplier kirim ke kita Cing. Oke. Supplier kirim ke kita, habis supplier kirim ke kita, terus baru kita kirim ke customer. Atau kita juga bisa dropship. Supplier kita minta, tolong dong langsung kirim ke customer, tapi atas nama kita ya. Oh, itu yang sekarang ngetren namanya dropship itu ya? Dropship itu ya? Jadi sebelum ngetren kita udah ngelakuin itu sebenarnya, Cing. Oh, itu dari mana idenya? Dulu sih, kenapa ya, ngobrol aja gitu sama adik. Gimana ya caranya ya? Oh, kalau kita kayak gini aja, gara-gara ngobrol. Aku ngerasa mungkin Tuhan memberikanku partner bisnis yang tepat di awal mulai usaha itu. Adikku itu sendiri. Jadi istilahnya benar-benar yang tukar pikiran. Benar-benar kalau gini. Nah itu sih, Cing. Awal dari diskusi-diskusi itu. Nggak ada pengetahuan tentang dropship segala macam tuh? Sama sekali nggak ada. Tiba-tiba, kenapa kita nggak mangkas ongkir aja? Caranya gimana? Gimana kalau ke sana kita kirim langsung dari supplier ke customer kita aja. Tapi kita harus kasih tahu supplier, jangan sampai masukin nama dia di dalam paket kita. Suppliernya mau? Ya ada juga sih yang nge-bypass, tapi kan kita akhirnya kan seiring berjalan waktu kita makin tahu ya Cing yang mana yang mana supplier yang bisa diajak kerja sama gitu. Betul Cing. Iya. Itu lumayan ya memangkas ongkir itu untuk margin kita ya. Iya sangat mangkas Cing. Iya. Kalau yang reseller itu kita beli dulu barang ke kita, baru kita jual, itu yang disebut reseller sekarang. Atau dulu juga ngelakuin? Maksudnya di aku awal mulai usaha aja. Waktu awal mulai usaha ya kayak gitu Cing, entah dropship langsung ke customer ataupun ditampung di kita dulu, kita yang bagi-bagiin. Waktu kita masih cuma jual gambar. Iya. Itu kalau sekarang istilah itu reseller ya. Kalau yang ngambil barangnya dulu. Reseller. Gitu ya. Artinya kita. Nah, ini kalau misalnya yang dropship, harga gimana tuh? Harganya? Si suppliernya tahu nggak? Gua kasih harga segini ya gitu atau gimana sih? Suppliernya nggak tahu sih Cing. Oh gitu, terserah kita aja ya? Terserah kita. Yang penting kita transfer ke dia sesuai dengan harga barang plus ongkir dari tempat dia ke tempat orang yang mau dikirim. Yang dia tahu itu Cing. Kalau dari customer ya harga barang tambah ongkir. Bagaimana caranya merahasiakan si supplier? Cara merahasiakan supplier? Supaya kita pembeli nggak tahu. Supaya customernya nggak tahu maksudnya? Maksudnya kan sekarang bisa aja lah gue tahu. Gitu. Jadi kalau dari aku sih jangan memasukkan atribut supplier ke dalam itu. Oke. Makanya karena kita pernah pengalaman jadi reseller, sekarang kan kita juga punya reseller juga Cing ya. Kita selalu bilang kalau ada yang customer dropship atau customer yang lain, merek kita dicabutin aja. Gitu loh Cing. Oh nggak apa-apa itu? Itu nggak apa-apa. Bahkan kita bilang kayak gini, kamu kalau nggak kita gantiin aja label kita ke label kamu, gratis. Karena kita pengen ngebantuin orang-orang yang pengen. Lu nggak takut? Habis nanti ininya? Malah jadi yang ini? Karena kita sebenarnya tujuannya gini sih Cing, kita pengen ngebantuin orang-orang yang punya passion di bidang fashion, iya. Tapi mereka modal terbatas, tapi mereka pengen punya clothing line sendiri kan. Sekarang banyak yang pengen kayak gitu kan Cing ya. Kayak lo di awal-awal ya. Yes. Dulu kan kita nggak dapat support system yang kayak gitu kan. Iya betul. Setelah Tuhan kasih kesempatan, kenapa kita nggak bantu orang kayak gitu? Akhirnya kita kasih dengan minimal hanya 2 lusin. Boleh campur model, campur warna, kita gantiin gratis label dari baju kita ke bajunya mereka. Bahkan kalau nggak punya label, kita bisa bikin labelnya, desainnya juga kita bantu desainin, Cing. 2 lusin? Cuma 2 lusin. Makanya kan banyak yang dari di bazar, lokal-lokal brand, semuanya ngambil dari kita. Banyak kan mall, Dep Store juga ngambil dari kita, Cing. Karena memang kualitas kita juga sudah kualitas mall dan Dep Store. Walaupun harga-harga produk kita itu rata-rata semua di bawah 99.000. Di bawah 99.000. Yes. Rata-rata di 80, iya, 50. Kualitasnya gimana? Jahitan kan ini gue nih, istri gue juga buka clothingan. Clothingan bukan sih namanya kalau gitu. Dia jualan jilbab. Iya, itu clothing. Iya, clothingan. Terus jualan baju-baju apa sih namanya, Man? One set. Gamis.
Bukan tuh ya piyama tapi bisa ini tuh yang model-model sekarang. Homeware collection. Apa sih? Yang kayak gimana, Cing? Jadi ini kayak piyama tapi orang banyak pakai ini pergi-pergi. Daily set kayak homeware ya biasanya gitu iya, kan mungkin ya. Di rumah oke, maksudnya keluar juga oke. Yang kayak gitu. Iya, itu clothing. Iya. Ada juga bikinan kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue pengen, atau begini deh istilahnya, Flow gue pengen ini dong, pengen bisnis clothingan. Bisa nggak gue pakai barang lo dolusin? Ini gue kasih label doang. Bisa. Jadi kita bisa ada dua cara sih, Cing. Entah pakai produk kita yang di relabel, kan kita ada butik juga, terserah mereka mau langsung pilih dari butik atau gimana, ganti label langsung. Atau kedua, kita juga bisa eksklusif design project. Ya, istilahnya kita produksi hanya untuk customer itu aja. Jadi kita bahkan di Nonaku pun kita nggak produksi, upcoming customer pun nggak produksi. Makanya pernah juga ada desainer Korea yang mereka cuma ngedrop pola doang di kita. Kita produksi. Gitu. Itu juga bisa, Cing. Jadi kita ada berbagai macam metode ya, dan itu sangat fleksibel sih di Nonaku sih. Bisa apa aja lah, lo mau apa nih, gue bikinin skemanya gitu, bisa. Relabel, clothing line yang jahit dari nol, bikin seragam, sablon, bordir, semuanya bisa. Berarti konveksi juga udah ada sekarang? Udah bisa produksi sendiri, Cing. Yang dari dana awal dikumpulin itu. Dari si menang buket itu? Iya, makanya. Siapa, kawinan siapa, masih ingat gak? Ingat, Cing, ingat banget. Kakaknya temanku waktu itu. Jadi sedikit banyak itu dipengaruhi oleh takdir mereka berjodoh, bikin kawinan, ngundang elu dan lu dapet. Iya. Oke, kalau diundang datang ya ke kawinan. Oh iya. Jadi konveksi sekarang udah ada, berarti udah ada mesin sendiri, udah ada penjahit sendiri. Iya. Desainer juga ada. Ada. Ih, lengkap dong udah nih si Nonaku ini. Amin, Cing, amin. Emang ngedesain bisa? Kalau desain itu sebenarnya lebih karena adikku kan arsitek, Cing. Oke. Jadi dia tuh yang lebih konsentrasi untuk sekarang jadi arsitek baju di Nonaku. Oke. Iya. Jadi memang apa namanya bukan tes komedi lagi, tes fashionnya udah ada ya dari adik. Dari adikku. Dia bisa ngedesain. Dia sketch, ya. Iya. Untuk ukuran dan sebagainya juga dari dia sih. Ada, ya jadi sekarang juga semuanya kalau ada desain harus persetujuan ada ini namanya? Felicia. Semuanya harus persetujuan dia, walaupun bukan yang gambar. Ya persetujuan dia. Dan biasanya kita brainstorming juga sih sama aku juga sih, Cing. Tapi kalau yang untuk in charge yang utama adalah adikku sih. Iya. Tapi sekarang pasti udah lebih dari 4 miliar dong. Kalau 4 miliar itu di tahun 2015, 16 omset. Iya, amin ya, Cing ya. Udah banyak berarti ya. Udah punya konveksi, udah punya desainer sendiri, udah bisa relabeling ya. Bisa, Cing. Macem-macem ya. Nah, dari semua nih perjalanan lo ya, Flo ya, yang luar biasa. Sebenarnya apa yang bisa ditarik pelajaran lah buat orang-orang yang ngelihatnya, atau buat orang-orang yang pengen punya kesempatan seperti Flo, apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi yang pertama sih, selalu punya tujuan yang baik dulu. Soalnya segala sesuatu, jalan kita akan lancar kalau kita tahu tujuannya mau kemana. Oke. Dan yang pasti tujuannya itu pastikan tujuan yang baik. Kalau tujuan baik, pasti Tuhan akan kasih jalan. Itu yang pertama sih, Cing. Yeah. Terus yang kedua, jangan buang waktu. Itu dia sih, Cing. Jadi waktu saat kita muda, menurut aku ini adalah waktu yang paling kita punya banyak waktu, banyak tenaga. Walaupun mungkin kita nggak punya banyak uang ya, Cing ya. Yeah. Tapi itu gunakanlah waktu itu yang kira-kira mengkontribusi untuk tujuan kita. Makanya kalau seandainya misalkan tidak mengkontribusi, mulailah eliminasi hal itu. Gitu loh, Cing. Makanya kan dulu kan aku rela untuk ngorbanin weekend, ngorbanin yang lain, karena aku tahu itu sebenarnya nggak terlalu membawa kontribusi untuk tujuan aku. Nah, jadi yang kedua itu. Terus yang ketiga, kita selalu harus hormati orang tua kita sih. Karena kalau kita hormat sama orang tua, rezeki kita tuh lancar. Berikutnya yang keempat, jadilah orang yang selalu rendah hati. Karena istilahnya, memang karakter, istilahnya skill itu pasti bakal bisa bikin kita naik, tapi yang bisa kita bikin kita tetap tahan di atas itu cuma karakter kita doang sih, Cing. Kalau kita istilahnya, makanya kita ketemu banyak orang sukses yang udah naik tapi keturun tiba-tiba. Itu sejauh gimana karakternya. Dan yang terakhir, di dalam dunia ini ada namanya faktor luck. Aku sangat percaya itu. Dan yang menentukan faktor luck, aku percaya satu-satunya adalah pencipta kita. Karena itu, andalkan Tuhan dalam segala hal. Pasti Tuhan akan memuluskan jalan kita. Itu sih kalau dari aku sih, Cing.
Iya. Ini menarik pada saat Flo juga sadar bahwa yang menjatuhkan kita pada saat kita sukses itu memang karakter ya. Iya, betul banget, Cing. Iya, attitude kita ke orang gimana. Iya. Kadang-kadang memang agak sulit. Sebenarnya sama menghandle ego saat kita sukses itu hampir sama seperti menghandle musibah gitu ya. Nggak sulit juga mungkin. Kalau Flo sendiri gimana? Udah ada di atas. Mungkin aku sedikit sharing, ada satu kejadian yang menurutku unik banget ya dalam perjalanan bisnis aku ya. Salah satu value yang aku selalu pegang, pokoknya kita harus treat semua orang itu sama. Mau orang yang hebat, orang yang biasa aja, orang yang gimana pun, orang yang dipandang orang sebelah mata juga perlakukan sama. Itu kan yang aku lakukan, Cing. Dan kita lagi saat kita ngirim barang, terus aku ketemu dengan satu kurir yang sebenarnya yang nggak ada nothing special gitu loh. Tapi kan kita tetap perlakukan dengan baik. Tiba-tiba setelah selesai kirim barang, ini aku kaget banget sih. Tiba-tiba dia keluarin dari kantong belakang dia kasih, "Kak," dia bilang, "ini Kak, sila boleh kontak ini ya Kak." Ternyata kartu namanya nama orang, terus CEO perusahaan apa gitu, Cing, langsung, Cing. "Tolong ya Kak, kontak orang ini, nanti kasih tau Kakak direkomendasi dari saya." Dia bilang gitu, "Kakak coba aja masukin ke e-commerce-nya dia." Dia bilang kayak gitu. So aku pas kaget, maksudnya aku nggak pernah expect, aku kan memang baik ke dia karena memang itu value aja ya, dan memang itu emang prinsip hidup aku. Tapi ternyata orang yang seperti itu juga bisa buka jalan loh buat kita. Kita nggak pernah tahu gatekeeper kita itu siapa loh, Cing. Benar. Dan itu ternyata dia siapa? Dan ternyata memang itu, ya memang dia memang kurir juga sih, bukan menyamar ya. Tahu dia milih saya Helmi Yahya, Dikira plot twist ya ternyata. Iya. Nggak, dia memang dia gitu lah, Cing. Cuma dari dia bisa buka jalan, Cing. Ternyata dia kenal dengan satu CEO gitu loh, Cing. Iya. Kita ya berbuat baik sama siapa aja lah, karena kita memang nggak tahu apa pintu rezeki kita mungkin ada di dia. Dan dengan tulus, Cing, benar, Cing. Iya, terasa sih ya kalau orang baik tulus atau enggak tuh. Itu harus dari hati. Nah, karakter tuh yang menentukan bisa nggak kita berlaku tulus sama semua orang, walaupun posisinya berbeda-beda. Nah, Ade juga punya pandangan yang sama Flo? Sama, kita berdua sih sama sih. Kok nggak diajak ke sini? Nanti lain kali juga ya, aku ajak. Iya. Biar gue juga bisa konfirmasi, bener nggak nih Flo kayak gini? Iya, ini kembali masalah uang nih, 4 miliar ya. Kalau sekarang bahkan udah lebih, belum ini. Di usia semuda ini punya duit segitu banyak, udah bisa bahagiain orang tua. Bahkan di saat pertama traktir aja udah bisa bikin mau meneteskan air mata mengingatnya lagi. Masih ada target gak, Flo? Lu masih punya target gak? Atau jalanin aja, ini udah oke nih segini, nggak usah terlalu. Aku ngerasa gini sih, Kak, Cing, kayak mimpiku tuh Tuhan bikin berkembang ya. Dulu kan hanya membahagiakan orang tua dan keluarga inti ya. Iya. Tapi sekarang tuh Tuhan kasih, karena kan Tuhan udah tambahin tim-tim non aku yang benar-benar mensupport kita, leaders yang luar biasa di non aku, mimpinya berkembang. Jadi kita selalu memandang mereka juga keluarga kita. Jadi sekarang mimpinya ingin membahagiakan mereka sih. Makanya kalau orang-orang mungkin banyak pengusaha yang mimpinya aku pengen punya gedung tinggi gitu ya. Tapi mimpi kita sekarang pengen banget punya perumahan namanya Non Aku Village. Jadi di mana semua tim-tim yang kerja di Non Aku, karena kan salah satu yang sulit untuk bagi orang-orang yang bekerja adalah punya rumah sendiri. Iya. Aku selalu berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan kasih kerjaan, aku pengen banget mempermudah semua orang yang kerja di Non Aku bisa punya rumah. Jadi dia mengabdikan dirinya tuh nggak sia-sia. Jadi istilahnya pada saat dia sudah selesai ya ada kunci yang bisa diserahkan ke anaknya gitu loh, Cing. Di Non Aku Village. Jadi bukan gedung tinggi ya aku mimpikan buat Non Aku, mau punya gedung enggak, tapi aku pengen banget punya perumahan di mana semuanya yang mengabdi di Non Aku bisa tinggal di sana secara gratis, dan itu memang aset buat milik dia gitu loh. Jadi nggak cuma uang pensiun yang nanti kita kasih, tapi aku pengen kesejahteraan yang lain, tapi aset yang bisa dia juga wariskan ke anaknya. Itu sih mimpinya sekarang, Cing. Iya. Udah ada jalan proses menuju ke sana, atau ini masih jadi? Ini masih jadi visi sementara ini. Kita baru, puji Tuhan, kita sekarang lagi ngembangin Non Aku Group. Kita udah nge-launching F&B bisnis kita nge-launching 4 cabang kemarin, Cing. Baru aja kemarin. Jadi sekarang sih masih istilahnya kita terus masih mengumpulkan untuk menuju ke sana, Saudara, Cing. Iya. Jadi terus doakan. Iya, mudah-mudahan segera. Kita juga nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Iya, amin. Yang tadi penting, aku setuju banget sama kata-kata Cing tuh. Kalau kesiapan ketemu kesempatan. Nah, itulah kesuksesan, benar banget, Cing. Iya. Mudah-mudahan gue juga mempunyai kesiapan dan kesempatan yang sering sehingga ketemu
apa kesuksesan sama-sama. Iya. Jadi balik ke masalah wirausaha. Dulu ngapain ikut, kan udah udah kayaknya udah settle lah gitu. Ngapain lagi harus ikut kayak pelatihan itu modelnya. Wirausaha mandiri itu, muda mandiri itu kayak pelatihan atau gimana sih? Jadi sebenarnya dia tuh awalnya dengan kompetisi dulu, Cing. Oke. Aku ikut gara-gara aku ingat banget, aku pernah nonton iklan di TV. Pokoknya ada satu iklan wirausaha muda mandiri yang anak-anak kecil jualan. Mungkin kalau Cing sempat ingat deh. Jadi anak-anak kecil jualan ini. Terus aku ingat tiba-tiba beberapa tahun kemudian, itu kayak callback gitu. Pernah ada ini loh. Aku langsung cari kan. Terus aku, wah ternyata jebolan-jebolannya hebat-hebat banget, Cing. Oke. Kayak Mas Hendy Setiono, terus kalau misalkan tahu Lapis Sangkuriang Bogor, terus berikutnya lagi Es Teh Indonesia. Iya, Es Teh, iya. Dan segalanya ternyata, wah ya ampun ini jebolan wirausaha muda mandiri, makin yakin, Cing. Wah coba ikut. Karena aku ngerasa, wah kayaknya ini bisa leverage bisnis aku nih. Aku mikir kayak gitu, ini kayak bisa jadi pengungkit cepat gitu kan ya. Terus coba daftar, dan ternyata memang banyak cobaan waktu daftar. Internet ngedown, udah kan itu kan ketik satu-satu kan, proposalnya panjang banget kan, berhalaman-halaman kan. Udah submit sampai 3 kali, kan ngulang terus lagi. Itu gagal lagi. Sampai mikir, apa nggak dikasih Tuhan ya jalannya buat ikut ini? Nah mikir enggak lah, belum coba segala cara nggak boleh nyerah. Betul. Akhirnya yang aku lakukan adalah telepon ke call center Bank Mandiri waktu itu, karena kan nggak tahu telepon kemana. Ya saya mau mencoba mendaftar dari lini wirausaha muda mandiri, tapi ini dengan Bank Mandiri sih ya Kak, beda divisi, bisa dibantu nggak ya? Nah puji Tuhan nanya, akhirnya ketemu PIC-nya yang bantuin. Oke Kak, email ke saya aja Kak. Nah itu lebih gampang ya? Iya, nanti saya bantu submitkan. Ketemu jalan itu, dan aku bersyukur aku nggak nyerah, Cing, di saat lagi ngedown itu ya? Nggak nyerah. Dan ternyata dia bantuin submit, dan puji Tuhan akhirnya terus lolos bagian ini, dan akhirnya sampai final dan sebagainya. Akhirnya jadi salah satu juara juga. Maksudnya bisa leverage bisnisnya Flow. Biasanya kan perlombaan begitu selesai juara ya udah kelar gitu. Maksudnya emang setelah ini setelah menang masih ada sesuatu lagi sehingga bisa ngembangin bisnis. Jadi ini menurut aku ajang yang sangat beda sekali dengan ajang bisnis lainnya dan kompetisi lainnya. Kalau kompetisi lainnya begitu sudah selesai penganugerahan kan biasa udahlah selesai gitu ya. Iya, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau wirausaha muda mandiri itu konsisten, pertama dari tahun benar-benar udah 14 tahun sampai sekarang ya, selalu dilakukan. Terus yang berikutnya teruji waktu lah istilahnya. Terus berikutnya kalau udah menang kita nggak dilepas, Cing, tapi kita terus dibina. Aku aja yang waktu mereka nggak kaku, tapi mereka itu lebih ke arah memberikan opsi untuk kita dilatih terus-terusan gitu loh. Jadi dari aku penganugerahan tahun 2017 sampai sekarang kan aku benar-benar nggak ada sama sekali background pengusaha kan ya. Sampai dari menang sampai sekarang terus-terusan dikasih, ada pelatihan ini mau ikut nggak, ada pelatihan ini mau ikut nggak, pelatihan ini mau ikut nggak gitu. Terus benar-benar dibimbing jadi pengusaha yang profesional. Bahkan aku juga pernah dilatih juga sama Bapak Itang Yunas untuk ininya lini fashionnya. Oke. Terus kalau untuk bisnis aku juga pernah dilatih sama action coach. Itu kan juga kalau bayar sendiri aku nggak mungkin investasikan dana sebesar itu kan, dalam dolar juga setahu aku bayarnya. Dan itu sangat istilahnya mengkontribusi di dalam diri aku. Yang Bank Mandiri lakukan adalah investasi ke aku, sehingga aku terapkan di bisnisku dan banyak orang yang bisa lebih terberkati dari itu gitu loh, Cing. Iya. Ini kalau kita bandingin sama audisi idol yang lain di di cabang yang lain ya. Kalau orang menang ya, misalnya nyanyi lah ya, misalnya menang di sebuah idol gitu. Justru dia yang akan istilahnya tuh diperas untuk keuntungan si penyelenggara gitu, karena dia udah ngetop, gue manajemenin, akhirnya uang datang ke penyelenggara. Kalau di WMM kebalikannya malah. Begitu udah menang, justru dari WMM-nya yang tambah banyak kasih sesuatu sehingga kita peserta bisa tambah berkembang. Betul banget, Cing. Betul banget. Jadi nggak cuma dikasih edukasi gratis, ya edukasinya juga nggak main-main ya. Bahkan mungkin sedikit aku kasih bocor, aku juga sempat ngerasa wah luar biasa banget nih. Kalau ada teman-teman aku yang pelatihan dari luar kota, itu tiket pesawat juga semua ditanggung Bank Mandiri gitu loh, Cing. Penginapan, jadi maksudnya cuma bawa badan, yang penting lo niat nggak gitu loh. Semuanya udah disediain gitu. Asal udah kepilih ya lo tinggal bawa badan, sama bawa ide. Akomodasi semua dibantu deh, kalau nggak ada istilahnya nggak usah keluarin sendiri lagi. Terus nggak cuma itu, juga dikasih publikasi gitu loh. Abis itu banyak media-media yang wawancara. Terus nggak cuma itu, koneksinya juga luar biasa. Nah itu yang paling penting ya. Koneksi penting banget. Jadi istilahnya nggak cuma koneksi dengan pihak Bank Mandirinya, tapi juga dari teman-teman yang ikutan itu kan semua orang-orang hebat semua ya, Cing ya. Benar. Nah itu aku juga bisa berkolaborasi juga di dalam bisnis aku, dan aku juga sudah melakukan hal itu gitu loh. Ada kolaborasi sama peserta? Ada. Kayak sistem di non aku kesana udah systemize ya semuanya. Jadi inventory cabang A nge-link ke semua cabang. Jadi kepotong satu semua kepotong. Itu aku juga istilahnya dari anak WMM itu sendiri. Jadi kolaborasi bener-bener enak banget sih, Cing.
saling melengkapi. Ya karena apa namanya lini usahanya beda-beda ya pesertanya. Betul. Jadi bisa misalnya ada yang dari IT bergabung sama Nonaku bikin sistemnya gitu. Iya. Kolaborasi yang seperti itu terjadi. Betul. Terus dikasih juga sama Bank Mandiri exhibition. Kayak bazar-bazar gratis, jadi bazarnya sudah disediakan, bazar juga dibayarin buat kita bisa ngenalin produk gitu loh, Cing. Dan di tempat-tempatnya juga yang nggak main-main loh, kayak JCC, yang kita nggak mungkin bayar sendiri kalau nggak Bank Mandiri yang sediain. Jadi dia untungnya apaan sih Bank Mandiri bikin begitu? Itu dia juga pertanyaan aku. Makanya aku suka bilang sih kayak gini sih. Jadi Bank Mandiri tuh kayak pahlawan tanpa tanda jasa buat para pengusaha sih. Makanya kenapa setiap kali kalau ada event Bank Mandiri aku selalu paling antusias, karena aku ngerasa apa ya, aku belum bisa membalas budi kebaikan Bank Mandiri karena sudah terlalu luar biasa jasanya menurutku, Cing. Dan istilahnya kalau idol-idol yang Cing bilang di pers, sama sekali aku nggak mengalami hal itu. Yang ada aku terus diedukasi, jadi dari yang amatir sekarang aku jadi profesional. Iya. Nah kalau mau ikut syaratnya apa sih? Kalau untuk sekarang kita ada 2 model, Cing. Apa? Yang existing business, yang bisnis sudah berjalan, itu minimal 4 tahun, total omset selama 4 tahun 1 miliar. Itu yang pertama. Maksudnya total omset 4 tahun itu? Tahun pertama 250. Oh iya, ya. Oh gitu. Ya nggak usah rata, nggak apa-apa, tapi kalau dijumlah 4 tahun itu 1 miliar. Iya. Dan udah 4 tahun berjalan. Oke. Itu pengen lihat kira-kira mereka durable nggak sih atau pindah-pindah, kan sekarang kan lagi latah ya anak muda ya. Terus yang kedua, proposal business plan. Nah ini yang sebentar lagi 3 hari lagi bakal selesai, Cing. Tanggal 30 ini? Tanggal 30 ini, hadiahnya 100 juta untuk 5 orang. Business plan itu ngapain? Kalau belum ada bisnis nggak apa-apa. Submit aja proposal kalian rencananya pengen bisnis apa sih. Jadi ada kesempatan juga untuk teman-teman yang belum punya usaha tapi sebenarnya pengen jadi pengusaha. Asal idenya udah ada. Iya, yang mahal itu ide sih menurut aku. Iya, kira-kira ini idenya bisa diwujudkan atau enggak, bagus atau enggak, itu nanti dikasih hadiah. Iya, itu bisa jadi modal untuk mereka mulai usaha dari ide mereka yang mereka masukin. Jadi jangan sampai ketinggalan buat teman-teman. Iya, jadi yang belum punya usaha yang masih istilahnya kayak flow di tahun 2012 ya, kita bikin ini yuk sama adeknya gitu, itu bisa dimasukin sekarang. Bisa dapat duit juga. Bikin proposal bisnis plan-nya aja dan submit, Cing. 3 hari lagi. Ininya, apa namanya, bentuknya ya, tersalah lagi kalau ada yang mau ikut, bisa lihat di mana atau tulis aja dulu ide lo, nanti kita yang nilai. Atau memang harus ada apa bagan-bagannya atau skema-skemanya bikinnya gimana? Semuanya lengkap ada di website wirausahamandiri.com. Oke. Ada di dalam Instagramnya itu. Oke. Di deskripsi nanti ada, lo tinggal klik di situ, nanti tahu gimana caranya. Kalau misalnya internet lo nge-lag, ngedown, jangan ngedown juga. Bener. Ingat waktu itu juga pernah flow ya, waktu ngasih ternyata telepon call center, nanti call center akan ini dapat jalan PIC-nya nanti lo dapat. Nanti tinggal kirim email ya. Jadi makin lama si UMM ini memudahkan orang untuk berhasil ya. Yes. Itu sangat mengungkit sekali, cepat bisnisnya langsung, Cing. Iya. Untuk yang eksis yang udah punya usaha harus berbadan usaha nggak? Iya. Harus berbadan usaha. Iya, yang aku tahu itu, Cing. Iya, harus berbadan usaha. Jadi ya mau bentuknya apa, ke CV, ke PT, ke segala macam, yang penting udah berbadan usaha. Udah legal karena pengen dilihat keseriusannya ya. Apalagi anak muda, kata Flo sekarang gampang banget pindah ini, pindah itu. 4 tahun harus 1 miliar, bukan masalah uangnya ya, tapi masalah lo serius gak melakukan usaha ini, itu yang mau dilihat ya. Ya, konsistensinya. Iya. Gue udah, umur ada batasan umur gak? Kalau nggak gue mau ikut nih. Gue ditolak karena ketuaan lagi ya. Iya, hampir lupa banget. 18 sampai 35 tahun. Lewat semua. 35 tahun. Padahal pengen ngajuin nih studio ini. Ide usaha ya. 18 sampai 35 tahun. 35 tahun ya. Mungkin ada orang yang akan mensiasati syarat ini gitu. Dia pakai orang yang masih 18 sampai 35 untuk ikut, padahal dia ide ini. Tapi ingat, sesuatu yang dimulai dari ketidakjujuran akan berhasil payah. Iya, itu aku setuju banget. Iya. Setuju, itu benar banget, Cing. Benar ya? Benar, itu benar. Iya, pada super aja. Jangan memulai sesuatu itu dengan ketidakjujuran. Iya, benar. Bahkan yang Flo bilang itu, pastikan tujuan kita baik. Bukan sekedar punya tujuan, tapi tujuannya harus baik. Iya, betul, Cing. Itu betul. Mau mandiri. Bukan karena ini banknya mandiri. Jadi pas banget ya.
usahanya Flow ini dilakukan dengan mandiri, ketemu Bank Mandiri. Seperti benang merah ya. Iya, seperti udah diatur atau kita cari-cari ininya. Kayak lebih banyak kita cari-cari sih supaya ada klub ya. Tapi memang pas lah gitu. Oke, Flow, ini yang terakhir. Ada sesuatu yang pengen disampaikan buat siapa aja mungkin yang lihat acara ini, siapa tahu bisa mengikuti jejak dari Flow. Ya. Aku mau kasih kayak gini, teman-teman, mungkin masa pandemi adalah masa yang berat bagi kalian. Tapi aku percaya selalu ada berkat terselubung di balik musibah. Jadi jangan pernah menyerah. Dan juga jangan pernah ikutin kesuksesan orang lain. Karena mungkin si A itu sukses dengan jalan A, si B sukses dengan jalan B. Dan kamu juga bisa sukses dengan cara kamu sendiri. Dan masa depan kamu ada di dalam diri kamu. Karena itu untuk kamu jadi sukses, temukan di dalam diri kamu, apa sih potensi kamu. Setelah kamu temuin, kembangkan dengan kekuatan kamu itu apa. Jangan lihat kekurangan kamu, fokus kepada apa yang baik di dalam diri kamu. Dan tetap andalkan Tuhan dalam segala yang kamu lakukan. Pasti semuanya akan berhasil dan beruntung. Mary Riana, Mario Teguh, sebentar lagi Anda punya saingan. Tinggal tambahin itu jadi Mario Teguh gitu ya. Oke, terima kasih Flow sudah berbagi. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Amin. Banyak orang yang bisa tambah bahagia dengan sepak terjang Flow dan usahanya juga tambah maju. Mudah-mudahan perumahan Nunaku segera tercapai. Amin. 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 Oke, baik, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.